Nah ini tempat pemotongannya. Nah ini sisa dari dia diambilnya. Dari rekaman video warga terlihat isi perut sapi dan tali pengikatnya di sebuah tumpukan sampah di Jalan Pinang, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sapi tersebut milik Tata, warga Talang Jambi, Palembang, sedangkan isi perut sapi ditemukan sekitar 2 km dari lokasi kandang ternak milik korban. Pemilik sapi mengetahui hewan ternak miliknya hilang saat akan memberi makan pagi hari. Sebelumnya korban sempat mengecek sapinya di malam hari dan sapi masih ada. Pelaku masuk ke kandang dengan cara merusak kunci gembok kandang dan membawa sapi jantan berusia 2 tahun. Rencananya sapi tersebut akan dijual saat Lebaran Idul Adha. Istri korban bahkan menangis dengan hilangnya hewan peliharaannya. Jam 10-an siang itu sudah banyak orang ngomong. Gimana katanya? Kehilangan sapi kan dimasukkan di itu dan di HP di ini kan. Nyari nggak tahu udah siapalah yang kehilangan sapi katanya kayak gitu. Pas udah dicek saya dilihat dicek benar sapi saya. Ciri-cirinya apa, Pak? Ciri-cirinya dari tambang itu. Yang keciren ya, Pak ya? Iya, tambang saya habis setiap hari kan tambang itu dipegang. Masih ada di itu di situ. Korban mengalami kerugian belasan juta rupiah dan melapor ke Polsek Sukarami, Palembang. Dari Palembang, Firdaus iNews melaporkan. Nah, dia tuh tanggalkan. Ratusan massa yang berkumpul sejak pagi hari di depan pintu masuk perusahaan memulai orasinya dengan membacakan beberapa tuntutan yang harus dipatuhi perusahaan. Tuntutan tersebut yakni perjanjian yang disepakati dan dibuat 1 tahun lalu. Warga menilai perusahaan ingkar dari perjanjian yang dibuat. Dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian, warga meminta perusahaan agar kembali mengingat perjanjian, memaksimalkan tenaga kerja lokal khususnya Ring 1. Kemudian warga meminta ganti rugi lahan warga yang terdampak disposal perusahaan dan juga memprioritaskan penyedia jasa kewirausahaan yang merupakan Ring 1 perusahaan. 4 desa yang menuntut perjanjian adalah Desa Tanjung Menang, Desa Cekdam, Desa Muara Emberung, dan Desa Jemenang, Kecamatan Rambang Niru. Kawan-kawan dari masyarakat Ring 1 ini meminta kepada perusahaan PT CBE maupun Sukun lainnya untuk sesuai kesepakatan, karena sudah ada kesepakatan tertanggal 8 Januari 2024 hari Senin. Di dalam kesepakatan itu ada 3 poin kurang lebih. Di antaranya akan mengutamakan pemberdayaan tenaga lokal minimal 70%. Kesepakatan itu dibuat kalau limbah itu masuk ke lahan warga segera ditindaklanjuti. Itu pertama. Kedua, memastikan untuk jumlah pekerja yang ada di dalam tambang itu lebih dari minimal 70%. Nah, udah gitu yang ketiga ya mengutamakan kontraktor lokal jika ada. Setelah terjadi kesepakatan, warga membubarkan diri dengan tertib. Dari Muara Enim, Edwinsa Satria, iNews melaporkan. Sebanyak 200 orang terdiri dari penggiat ekonomi di Sumatera Selatan dilantik sebagai pengurus baru Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Sumatera Selatan periode 2025 sampai 2028 di Geria Agung, Palembang. Pelantikan dilakukan langsung Ketua Umum BPP HIMPI Agung Himawan Bukhori, dihadiri Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan sejumlah Ketua Umum BPD HIPMI dari sejumlah provinsi di Indonesia. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru berharap dalam mendorong percepatan ekonomi di Sumsel agar HIPMI Sumsel yang baru dilantik dapat membantu pemerintah dalam mensukseskan salah satu program gerak cepat mencetak 100.000 Sultan Muda Sumatera Selatan. Muhammad Puri Andamas beserta 200 pengurusan yang ada di Sumatera Selatan ini. Ini tentu merupakan kerja yang sangat kolaboratif sebab di ketua-ketua bidang tadi hampir semua unsur usaha terakomodir. Mudah-mudahan dapat menjadi bridging, menjadi jembatan emas bagi setiap
pengusaha muda khususnya para startup untuk dapat mengembangkan usahanya, Pak. Kalau kami sangat optimis bisa memenuhi tantangan Pak Gubernur, tapi secara bertahap. Karena memang HIPMI Sumatera Selatan ini sudah ada di 17 kabupaten kota. Di setiap kabupaten kota sudah ada cabang-cabangnya, BPC, dan sudah ada ketua umumnya. Dan minimal setiap BPC itu ada anggota 100-150 orang. Artinya memang bisa sangat-sangat memungkinkan dan kita bisa memenuhi tantangan Pak Gubernur. Nah, insya Allah yang tantangan terberat adalah bagaimana menjaga ini akan tetap berkelanjutan, akan tetap sustain dan juga tetap produktif. Sementara itu, Ketua Umum BPP HIPMI Agung Himawan Bukhori berharap agar HIPMI Sumsel dapat segera mungkin menjalankan tugas dan fungsinya sehingga dapat membantu pemerintah dalam menyelesaikan persoalan di Sumatera Selatan. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Bersama dengan Gubernur Sumatera. Bundesliga live, iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa, Sukatani, Ramadan, Takjil, sesungguhnya hari tua, puasa. iNews sore setiap hari. Di iNews Room, hanyut puternya kartu pembunuhan Sri Teks. iNews Room setiap hari. iNews Prime 1 Ramadan, penumpang bersenja. Dugaan pengoplosan. iNews Prime Senin sampai Jumat. Pelayas malam dan profesi. Jawa Tengah, Bongbongan. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat, pukul 12:30 siang. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan, menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Video viral aksi arogan oknum anggota DPRD Sumatera Utara, Megawati Zebua, diduga mendorong dan mencekik seorang pramugari salah satu maskapai penerbangan di Bandara Udara Binaga Gunung Sitoli menuju Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Narasi yang beredar dalam video tersebut ditampik oleh anggota DPRD tersebut. Ia menjelaskan insiden yang terjadi 13 April lalu itu, dirinya berniat membantu seorang penumpang lansia transit tujuan Padang yang kopernya hendak dibagasikan oleh petugas karena berlabel bagasi. Sementara yang bersangkutan tidak bersedia karena takut terlambat lama saat proses ambil bagasi nantinya. Akibat insiden itu, Megawati akhirnya tidak jadi berangkat ke Bandara Kuala Namu meski kopernya sudah masuk di kabin pesawat. Ya karena mau membantu seorang bapak tua yang tidak ingin bagasinya, barangnya, tasnya
Saya dibagasikan, makanya saya sangat membantu. Saya minta tolong sama pramugarinya, tapi pramugarinya bertahan sekali. Saya hanya mendorong dia menunggu dia minggir, biar penumpang yang lain bisa masuk kan, jangan terlambat. Meski demikian, tindakan arogan oknum anggota DPRD Sumut tidak dibenarkan. Megawati dan pihak maskapai sudah berkoordinasi dan saling memaafkan. Ia pun berharap insiden ini menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk saling menghormati. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Kisah pilu diceritakan oleh sejumlah mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia saat bertemu dengan Wakil Menteri HAM, Mugianto, di Jakarta. Salah satunya Ida, yang bergabung dengan Oriental Sirkus Indonesia sejak usia 5 tahun pada tahun 1976. Ia dibawa ke salah satu tempat wisata di kawasan Cisarua, Bogor, Jawa Barat untuk dilatih sebagai pemain sirkus. Saat itu, Ida mengaku dirinya sempat disiksa ketika salah dalam latihan. Akhirnya pada tahun 1989, dirinya melakukan pertunjukan akrobatik dan terjatuh hingga patah tulang belakang. Banyak kekerasannya, ada aspek-aspek yang penting juga yang mungkin orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka. Nah, padahal identitas seseorang itu adalah hak dasar. Mereka tidak tahu asal-usulnya, tidak tahu orang tuanya, berapa dari mereka. Ini harus kita carikan jalan supaya mereka bisa mengidentifikasi. Setelah menerima aduan, Kementerian HAM akan berkoordinasi dengan pihak terkait. Sementara pihak kuasa hukum mendorong pemerintah membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap dugaan pelanggaran HAM itu. Dari Jakarta, Helmi Sayang Bakti, iNews melaporkan. Seorang ibu hamil bernama Atu Hanifah bersama suaminya tiba-tiba mendatangi markas komando Damkar Kota Bogor, Jawa Barat. Ibu yang tengah hamil 8 bulan ini rupanya memiliki keinginan naik ke atas tangki armada damkar. Sang suami pun meminta izin petugas, meminta istrinya diizinkan naik armada damkar. Ketika permintaannya dikabulkan, ibu hamil ini sumringah. Momen itu langsung diabadikan sang suami dengan kamera ponselnya. Kepada petugas, ia mengaku keinginan naik mobil damkar karena kerap menyaksikan video aksi petugas pemadam kebakaran di media sosial. Tinggalnya? Tinggalnya kita di Bekasi. Wah, tinggal di Bekasi, jauh-jauh ke Bogor ya? Damkar katanya dari semalam. Oh, ngidam berarti ya? Iya. Oke, boleh kata-katanya buat Damkar Kota Bogor? Untuk Damkar Kota Bogor, terima kasih banyak. Usai keinginannya terwujud, pasangan suami istri ini pun mengaku senang dan bersyukur keinginannya terrealisasi sebelum melahirkan si jabang bayi. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Bekerja keras, pembagian tugas. Siap menjalankan tugas. Sebenarnya amanah perumusan program terkait 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 10 malam di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Ini banyak sekali peristiwa besar yang terjadi dan menjadi sorotan. Ya, kita di sini kita interupsi. Oke. Wajib saya dengan ada pergantian lambat. Saya tidak percaya. Dari presiden di sana itu belum bukti. Tidak. Itu hal yang wajar. Siapakah raja kecil dimaksud? Tidak ngomong-ngomong juga. Konsumen korban lagi, nggak dapat barang sekarang kita. Nah, ini pengawasannya juga lemah. Ya prosesnya belum selesai. Ya kan Anda mengoreksi. Dia lihat ke tempat lain. Jangan dipotong, Bang. Interupsi hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary,
mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. The Great Prime Time. Kasus yang akan kita hadapi. Kita jadi masalahnya harus Anda lakukan. Kalau nggak percaya. Rakyat bersuara. Topik ini yang bermasalah. Tabur aja dulu. Kegelisahan. Bukan nasionalisme kalian, tapi The Prime Show. Pergantian lambat. Aku belum ngomong juga. Interupsi. Prioritas. Respon mereka semuanya. 30 menit bersama Kabinet Merah Putih. Only on iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Kecil, imut, dan lucu. Ya, itulah yang digambarkan dari hewan landak mini ini. Ukurannya yang hanya mencapai maksimal 20 cm ini bisa menghasilkan pundi-pundi cuan yang berlimpah. Cucun Setiawan, warga Ciputa, Tangerang Selatan, Banten, sukses mengembangbiakan 15 varian landak mini, mulai dari yang coklat, hitam, albino, hingga ruby eye. Dengan telaten, Cucun memandikan landak mininya dengan sikat dan sabun khusus, lalu membungkusnya dengan handuk. Selain perawatan pakannya yang mudah, landak mini bisa bertahan hidup hingga 7 tahun lamanya. Berawal dari hobi, pria yang sudah menekuni budidaya landak mini dari tahun 2008 lalu ini pun sudah menjual ribuan landak mini dari berbagai jenis ke seluruh Indonesia. Awalnya miara itu dari sepasang, lalu kemudian dia beranak, lalu kemudian anaknya dibesarkan, lalu kemudian saya beli lagi jantan dari tempat lain, dikawinkan, dan sekarang saya ada kurang lebih dari sekitar 500 landak. Dia tidak makan daging, tidak makan sayuran, tidak makan buah-buahan, dia makan serangga. Jadi dia bukan karnivora, bukan herbivora, bukan omnivora, dia insektivora. Aslinya dia pemakan serangga. Untuk satu ekor landak mini, Cucun membanderol harga mulai dari 200.000 hingga 3 juta rupiah, tergantung jenis variannya. Selain itu, Cucun juga menerima warga atau anak-anak yang ingin mengenal dan belajar merawat landak. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.